Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Angelina Larasati dengan NIM 12939 dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil analisis data cuaca dan iklim di Pulau Sumatera, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara yang saya telah lakukan sebagai bagian dari ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Data Cuaca dan Iklim. Latar belakang dari analisis data cuaca dan iklim yang saya lakukan di Pulau Sumatera, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, adalah perubahan iklim dan variabilitas cuaca berdampak besar terhadap pola curah hujan Indonesia, termasuk Sumatera. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi variabilitas tersebut adalah fenomena global seperti El Niño Shortened Oscillation atau ENSO dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Kondisi ini penting untuk dipahami karena berpengaruh langsung terhadap sektor pertanian, sumber daya air, dan potensi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola curah hujan di Tapanuli Utara menggunakan transformasi wavelet dan Principal Component Analysis atau PCA guna untuk mengidentifikasi pola periodik dan pengaruh fenomena iklim global. Transformasi wavelet dapat kita lihat ada beberapa gambar grafik. Gambar grafik yang pertama ada wavelet power spectrum, di mana menunjukkan distribusi variansi osilasi terhadap periode dan waktu. Warna biru tua menunjukkan power tertinggi dari intensitas osilasi paling kuat, lalu ada COI yang digambarkan dengan garis merah melengkung. Area luar COI tidak dianalisis karena efek tepi. Hasil dari grafik tersebut adalah pola osilasi paling kuat berada pada periode 0,5 sampai 1,2 tahun, menandakan dominasi siklus tahunan. Lalu ada osilasi periode 2 sampai 8 tahun muncul tidak konsisten, aktif pada tahun 1982 sampai 1983, lalu ada di 1997 sampai 1998 dan 2015 sampai 2016, lalu bertepatan dengan El Niño kuat. Kemudian grafik kedua global wavelet spectrum. Rata-rata power sepanjang waktu mengindikasikan puncak tertinggi pada periode kurang 1 tahun. Lalu ada puncak kecil pada 2-4 tahun mengindikasikan adanya pengaruh ENSO. Garis putus-putus orange batas signifikansi di mana power tahunan jelas signifikan, interannual hanya di waktu tertentu. Yang ketiga, grafik scale average time series pada periode 0,8 tahun sampai 1,2 tahun menunjukkan pola tahunan stabil dan signifikan dengan puncak variansi terjadi pada tahun 1993, 2006, 2010, dan 2015. Pada periode 2-8 tahun menunjukkan lonjakan signifikan hanya terjadi pada rentang waktu 1997 sampai 1999 di mana terjadi fenomena El Niño yang kuat. Lalu di minor ada di tahun 2015 sampai 2016. Pada grafik dapat dilihat hasil scriptlet dari analisis Principal Component Analysis atau PCA terhadap data curah hujan kredit di wilayah Sumatera periode 1981 sampai 2020. Hasilnya, komponen utama atau PC1 memiliki kontribusi variansi paling besar sekitar 50% yang berarti separuh variasi total data dapat dijelaskan oleh satu komponen ini saja. Setelah itu terjadi penurunan tajam pada komponen kedua, PC2, dan ketiga. Sedangkan mulai komponen keempat hingga seterusnya nilai variansi yang dijelaskan sangat kecil dan relatif konstan. Pola ini menunjukkan bahwa hanya beberapa komponen utama pertama khususnya PC1 sampai PC3 yang signifikan dalam menjelaskan variabilitas spasial curah hujan. Dengan demikian, dimensi data dapat direduksi secara signifikan tanpa kehilangan banyak informasi, sehingga proses analisis spasial menjadi lebih sederhana dan dapat membantu mengidentifikasi pola utama seperti hubungan spasial temporal terkait fenomena iklim global seperti ENSO dan dipole mode. Peta spatial loading pattern, di mana pada gambar ini menunjukkan peta spatial loading pattern hasil PCA curah hujan kredit Sumatera. Pada peta kiri atau PC1 memperlihatkan nilai loading positif tinggi di pantai timur laut Sumatera, khususnya utara Aceh.
yang berperan penting dalam variansi total. Semakin ke selatan, nilai loadingnya semakin menurun. Pada peta kanan atau PC2 menunjukkan pola kontras dengan loading positif di utara dan negatif di selatan atau di Lampung dan sekitarnya. Pola ini mengindikasikan perbedaan variabilitas curah hujan antara wilayah utara dan selatan Sumatera yang kemungkinan dipengaruhi oleh fenomena iklim regional atau global serta faktor topografi. Secara keseluruhan, PCA berhasil merangkum pola dominan variabilitas curah hujan ke dalam dua komponen utama. Principal Component Time Series. Ketiga grafik gambar. Principal Component Time Series. Ketiga grafik di atas menampilkan time series curve PCA curah hujan graded Sumatera. Grafik pertama menunjukkan fluktuasi besar dengan beberapa puncak ekstrem, mencerminkan anomali curah hujan signifikan di pantai timur laut Sumatera. Grafik kedua atau PC2 memperlihatkan fluktuasi lebih kecil, mempresentasikan perbedaan pola curah hujan antara utara dan selatan Sumatera. Grafik ketiga memperlihatkan pola PC1 dan PC2 secara bersamaan, yang mana tidak selalu searah sesuai dengan perbedaan pola spasial keduanya. Kombinasi dua komponen ini mampu menjelaskan sebagian besar variansi spasial temporal curah hujan di Sumatera. Interpretasi makna fisis mode utama PCA. Hasil PCA menunjukkan bahwa PC1 dan PC2 memuat informasi spasial temporal berbeda, namun saling melengkapi dalam menjelaskan variabilitas curah hujan di Sumatera. PC1 memiliki loading tertinggi di pantai timur laut Sumatera atau utara Aceh, dipengaruhi oleh posisi lintang, topografi, dan pola angin musiman serta ENSO. PC1 mewakili anomali curah hujan dominan di wilayah utara. Sementara itu, PC2 menunjukkan pola kontras utara sampai dengan selatan, di mana peningkatan curah hujan di utara diikuti dengan penurunan di selatan terkait pengaruh monsun, topografi bukit barisan, serta fenomena global seperti ENSO, MGO, dan IOD. Kedua mode ini bersama-sama menjelaskan sebagian besar variansi spasial temporal curah hujan di Sumatera, penting untuk pengembangan prediksi musiman regional. Kesesuaian pola spasial PC1 dan PC2 dengan fenomena iklim global berdasarkan pola spasial loading dan time series curve PCA. PC1 dan PC2 berkaitan dengan pengaruh fenomena iklim besar di Indonesia. PC1 menunjukkan dominasi loading positif di pantai timur laut Sumatera, konsisten dengan pengaruh monsun Asia, Australia, dan ENSO, di mana El Niño mengurangi dan La Niña meningkatkan curah hujan di wilayah ini. PC2 memperlihatkan pola dipolar positif di utara dan negatif di selatan, yang terkait perbedaan pengaruh monsun barat timur, IOD, dan MGO. Pola ini menggambarkan perbedaan respon curah hujan utara-selatan terhadap variasi iklim tropis. Analisis korelasi persen antara time series principal komponen 1 dan indeks ENSO. Hasil analisis korelasi persen antara PC1 hasil PCA curah hujan Sumatera dan ONI menunjukkan nilai minus 0,261, menandakan adanya hubungan negatif lemah hingga sedang secara klimatologis. Ini berarti saat ONI naik atau fase El Niño, curah hujan di wilayah tersebut dengan loading PC1 khususnya di pantai timur laut Sumatera cenderung menurun. Sebaliknya, saat ONI turun atau fase La Niña, curah hujan di wilayah tersebut meningkat. Meski nilai korelasi tidak terlalu tinggi, hubungan ini tetap signifikan karena curah hujan di Sumatera juga dipengaruhi faktor lain seperti monsun Asia, Australia, IOD, MGO, serta topografi lokal. Temuan ini menegaskan bahwa ENSO memiliki kontribusi terhadap variabilitas curah hujan di Sumatera meskipun bukan faktor dominan tunggal. Hubungan time series PC1 dengan indeks iklim global atau ENSO, di mana pada gambar pertama menunjukkan grafik time series PC1 dan indeks ENSO pada periode 1981 sampai 2020, di mana fluktuasi keduanya cenderung berlawanan arah, terutama saat El Niño yang diikuti dengan penurunan PC1 dan La Niña yang diikuti dengan kenaikan PC1. Pola ini tampak jelas pada periode ekstrem seperti 1982 sampai 1983, 1997 sampai 1998 dan
2015 sampai 2016. Gambar kedua memperlihatkan scatter plot di mana hubungan keduanya dengan koefisien korelasi yaitu sebesar minus 0,261 menunjukkan hubungan negatif lemah sampai sedang. Artinya, ENSO berkontribusi terhadap variabilitas curah hujan di Sumatera, khususnya di wilayah utara. Meski pengaruhnya bersifat spasial, di mana karena faktor lain yaitu monsun, IOD, MGO juga ikut berperan. Hubungan time series PC2 dengan indeks iklim global ENSO. Gambar pertama menunjukkan time series PC2 dan ENSO pada periode 1981 sampai 2020 yang tidak memperlihatkan pola fluktuasi konsisten. Kadang bergerak searah namun secara umum tidak stabil seperti PC1. Hal ini sejalan dengan pola spasial loading PC2 yang menggambarkan kontras utara sampai dengan selatan Sumatera lebih dipengaruhi faktor lain seperti di luar ENSO. Gambar kedua menunjukkan scatter plot dengan nilai korelasi persen hanya 0,008 mengindikasikan tidak ada hubungan signifikan antara PC2 dan ENSO. Secara fisis, PC2 kemungkinan dipengaruhi oleh IOD, monsun Asia Australia, MGO atau efek topografi dan sirkulasi lokal. Hubungan time series PC1 dengan indeks iklim global IOD. Gambar pertama memperlihatkan time series PC1 dan IOD pada periode 1981 sampai 2020 yang tidak menunjukkan pola fluktuasi searah yang konsisten. Pada beberapa periode, IOD positif cenderung diikuti penurunan PC1, namun hubungan tersebut lemah. Gambar kedua menunjukkan scatter plot dengan nilai korelasi persen sebesar minus 0,111 menandakan hubungan negatif lemah dan tidak signifikan antara PC1 dan IOD. Secara klimatologis, hal ini wajar karena dampak IOD lebih dominan di barat dan selatan Sumatera, sementara pengaruh di pantai timur laut PC1 relatif kecil. Hubungan time series PC2 dengan indeks iklim global IOD. Gambar pertama memperlihatkan time series PC2 dan IOD pada periode 1981 sampai 2020 yang cenderung lebih selaras dibandingkan PC1 dan IOD, khususnya pada saat fase positif IOD di tahun 1994, 1997 sampai 1998 dan 2015. Gambar kedua menunjukkan scatter plot dengan koefisien korelasi persen sebesar 0,210 menandakan hubungan positif lemah hingga sedang. Secara klimatologis, ini sesuai dengan IOD lebih mempengaruhi curah hujan Sumatera Barat dan Selatan, sehingga variasi di polar utara sampai dengan selatan dalam PC2 lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi IOD, meskipun kontribusinya masih moderat. Interpretasi hasil PCA terhadap El Niño dan implikasinya terhadap curah hujan. Hasil analisis korelasi dan implikasi klimatologis PC1 dengan ENSO, di mana saat El Niño PC1 turun yang menandakan curah hujan di pantai timur laut Sumatera berkurang, saat La Niña PC1 naik yang menandakan curah hujan meningkat. Lalu PC2 dengan ENSO tidak signifikan, di mana PC2 tidak dipengaruhi oleh ENSO. Lalu yang kedua, PC2 dengan IOD, saat IOD positif PC2 naik yang menandakan curah hujan di selatan Sumatera cenderung berkurang dan utara relatif stabil. Kesimpulannya, ENSO utama pengaruhnya di utara selatan atau PC1, sedangkan IOD mempengaruhi pola utara sampai dengan selatan PC2. Analisis komposit curah hujan Sumatera pada fase ENSO saat El Niño, La Niña, dan netral. Analisis komposit curah hujan Sumatera pada fase ENSO saat El Niño, La Niña, dan netral. Berdasarkan peta komposit curah hujan pada periode 1981 sampai 2020, terlihat bahwa fenomena ENSO mempengaruhi distribusi curah hujan di wilayah Sumatera secara signifikan. Saat El Niño, sebagian besar wilayah Sumatera mengalami penurunan curah hujan, khususnya di wilayah barat, tengah, dan selatan, dengan nilai bulanan umumnya di bawah 200 mm. Sebaliknya, saat La Niña, curah hujan meningkat hampir di seluruh wilayah Sumatera dengan wilayah barat dan utara menerima curah hujan lebih dari 300 mm per bulan. Pada fase netral, distribusi curah hujan relatif berada di kisaran sedang, tanpa pola ekstrim seperti pada fase sebelumnya. Pola ini mengonfirmasi bahwa ENSO merupakan salah satu faktor penting yang memodulasi curah hujan di wilayah Sumatera. El Niño cenderung memicu kondisi lebih kering, sementara La Niña meningkatkan potensi banjir akibat curah hujan yang tinggi. Informasi ini penting untuk mendukung perencanaan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.
Sekian presentasi hasil analisis data cuaca dan iklim yang saya lakukan di Pulau Sumatera, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.